Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab terakhir, subtema terakhir dari hidup rukun dengan teman bermain, yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Berdoa dimulai. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 50. Di buku kalian halaman 50, kalian diminta untuk berdiskusi. Nah, di sini terdapat suatu teks bahwa Tony tidak pernah memilih teman. Ia berteman dengan siapa saja meskipun berbeda suku. Sikap Tony tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi pengamalan dari sila ketiga Pancasila adalah salah satunya tidak memilih teman. Jadi walaupun berbeda suku pun kita harus tetap berteman satu sama lain. Nah, makna sila ini adalah tetap bersatu. Jadi walaupun berasal dari suku yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai, harus tetap berteman satu sama lain. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu tidak membeda-bedakan teman dari suku manapun. Nah, di Indonesia ini kan banyak terdapat suku, ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya. Nah, kalian pun dari latar belakang suku yang berbeda-beda, oleh karena itu kalian tidak boleh memilih-milih teman karena semua sama. Nah, pengamalan dari sila ketiga Pancasila adalah bermain bersama. Pengamalan dari sila ketiga Pancasila adalah, nah ini harusnya sebenarnya gambarnya itu seperti GIF ya. Harusnya mereka seperti bermain lompat tali, tapi ada kesalahan di sini. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila adalah bermain dengan teman berbagai suku. Lalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain dan mau menerima kekurangan teman. Nah, jadi pengamalan dari sila ketiga Pancasila yang pertama adalah bermain dengan teman berbagai suku. Ya tadi seperti Tony tadi, tidak memilih-milih teman, walaupun dari latar belakang suku yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya adalah menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Nah, di sini penting sekali karena dulu ketika masih belum terjadi pandemi dan kalian masih bersama dengan teman-teman sedang bermain, banyak sekali hal-hal yang diadukan ke ibu terkait kalian tidak akur dengan teman bermain, misalkan A bermasalah dengan B, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah saling bertemu lagi satu sama lain, diharapkan kalian bisa menjaga kekompakan kalian dengan teman saat bermain. Nah, karena itu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Lalu kalian pun mau menerima kekurangan teman. Jadi semua teman itu pasti memiliki kekurangan. Ada yang memiliki sifat seperti ini, seperti A, lalu seperti B. Nah, sifat seseorang tuh berbeda-beda. Maka dari itu kalian harus menerima kekurangannya. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Jadi ada 3 ya pengamalan dari sila ketiga Pancasila ini: bermain dengan teman berbagai suku, menjaga kekompakan, lalu mau menerima kekurangan teman.
Lalu, setelah itu kalian diminta untuk mengerjakan ayo berlatih. Nah, kalian kerjakan ayo berlatih hanya nomor 3 aja ya. Hanya nomor 3 saja ya, yaitu apakah sikap berikut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila ketika bermain dengan teman? Jelaskan jawabanmu. Nah, di situ ada 2 gambar. Gambar A ini anak laki-laki sedang bermain bola dengan teman-temannya, lalu gambar B anak laki-laki sedang bermain layang-layang. Nah, apakah kedua gambar ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ketika bermain dengan teman, jelaskan jawaban kalian. Jadi kalian hanya mengerjakan ayo berlatih nomor 3 saja. Nah, lalu berikutnya, menyebutkan pengamalan sila keempat di tempat bermain. Nah, kalau tadi adalah sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang kalian diminta untuk menyebutkan pengamalan sila keempat di tempat bermain. Nah, ternyata pengamalan sila keempat di tempat bermain itu berdiskusi sebelum bermain. Jadi kalian sebelum bermain itu kalian berdiskusi tentang apa sih Bu gitu. Apa yang harus didiskusikan sebelum bermain? Nah, jawabannya ternyata yang pertama adalah permainan apa yang akan dilakukan bersama. Jadi permainan yang dilakukan bersama tersebut harus sesuai dan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalkan kalian ingin bermain bola, maka teman-teman yang lain pun jika tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, maka itu bukan merupakan sesuatu yang dilakukan bersama. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalkan semuanya ingin main bola, berarti permainan yang kalian lakukan adalah bermain bola. Misalkan kalau satu orang hanya ingin main bola sedangkan yang lainnya tidak ingin main bola, ingin main yang macam-macam, permainan jenis yang lain, maka itu bukan merupakan pengamalan dari sila keempat di tempat bermain. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu permainan apa yang akan dilakukan bersama. Nah, tujuannya agar kalian bisa melakukannya bersama-sama, seperti itu. Lalu yang kedua, peraturan permainan. Jadi ketika kalian bermain, harus ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, saling menghargai pendapat teman saat melakukan diskusi. Nah, jadi ketika mendiskusikan kalian ingin bermain apa, kalian harus saling menghargai. Misalkan Wafi ingin bermain bola, tapi kata teman yang lain tidak bisa main bola karena sedang hujan. Seperti itu, berarti Wafi harus bisa menghargai pendapat dari teman yang lain. Contohnya seperti itu. Nah, tadi kan sudah pengamalan dari sila keempat, lalu sekarang adalah pengamalan dari sila ke-5 di tempat bermain. Nah, jadi misalkan kalian sedang bermain, lalu kalian merasa lapar. Nah, salah satu teman kalian ada yang membawa makanan dalam jumlah yang lebih. Maka dari itu, kalian diminta untuk saling berbagi makanan secara adil dengan teman. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila ke-5 di tempat bermain. Jadi misalkan Ubaidillah sedang membawa makanan dalam bentuk yang banyak, lalu sedang bermain dengan teman-teman. Nah, ketika itu teman-teman merasa lapar, maka Ubaidillah pun membagi
makanannya secara adil kepada teman. Nah, itu merupakan bentuk dari pengamalan sila kelima. Nah, setelah itu, ayo berhitung. Nah, di halaman 55, ternyata Tony, Nina, dan Made sedang menonton suatu pertunjukan. Nah, ternyata Tony mendapatkan nomor tempat duduk 183, sedangkan Nina memiliki nomor tempat duduk 164 dan Made memiliki nomor tempat duduk 212. Nah, lalu bagaimana ya caranya mengurutkan bilangan tersebut? Bagaimana cara mengurutkan bilangan tersebut dari mulai yang terkecil, lalu bagaimana mengurutkan bilangan tersebut mulai dari yang terbesar? Bagaimana ya caranya? Nah, coba urutkan tempat duduk tersebut dari yang terkecil. Diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil? Yang pertama kalian lakukan adalah kalian menuliskan dulu, menuliskan dulu angka-angkanya, nomor kursinya. Nah, Tony memiliki nomor kursi 183, sedangkan Nina 164, lalu Made 212. Nah, lalu kalian lihat dulu nih urutan angka ratusannya. Ini di sini. Kalian melihat urutan angka ratusannya. Urutan angka ratusannya untuk kursi Made adalah angka 1. Untuk kursi Nina adalah angka 1 juga. Sedangkan angka ratusan pada kursi Made adalah angka 2. Maka angka ratusan yang sama adalah angka ratusan pada kursi Made. Maka angka ratusan yang sama ada pada kursi Tony dan Nina, yaitu angka ratusannya adalah sama-sama angka 1. Lalu berikutnya. Nah, jadi caranya adalah kalian harus melihat angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya sama, maka itu bisa dibandingkan. Tapi kalau misalkan angka ratusannya berbeda, misalkan angka ratusannya itu 1 dan 2, ini tidak bisa dijadikan perbandingan karena berbeda angka ratusannya. Jadi yang harus dibandingkan adalah angka ratusannya yang sama. Nah, jika angka ratusannya sudah sama, kalian melihat angka puluhannya. Ada 2 angka ratusan yang sama, betul. Jadi bandingkan angka puluhannya, yaitu 8 dan 6. Ternyata 6 itu lebih kecil dari 8. Maka dari itu, angka 164 ini lebih kecil dari angka 183. Jadi, urutan nomor kursi dari yang terbesar. Jadi, urutan bangku dari yang terkecil adalah bangku milik Nina, bangku milik Tony, lalu bangku milik Made. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil adalah 1 adalah 164, 2 adalah 183, sedangkan berikutnya adalah 212. Nah, berikutnya untuk urutan bilangan dari yang terbesar adalah 212,
183 dan 164. Nah, kalau misalkan dari urutan kursi yang terbesar adalah berarti Made, Tony, dan Nina. Berarti Made, Tony, dan Nina. Nah, berikutnya kerjakan lagi. Ayo berlatih. Nah, untuk kerjakan ayo berlatih ini, kalian cukup kerjakan nomor 3 dan nomor 4 saja. Kerjakan nomor 3 dan 4 saja. Jadi yang nomor 3, ayo berlatih. Tuliskan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, tadi sila kelima Pancasila itu contohnya apa ya? Nah, berikutnya nomor 4, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Apa bilangan yang terbesar? Silakan dilakukan. Berarti kalau misalnya bilangan yang terbesar, dilihat dulu angka ratusannya, setelah itu dilihat angka puluhannya. Ya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tematik subtema 2, pembelajaran kelima dan keenam. Ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 2. Insya Allah, besok kita akan melakukan evaluasi. Bukan evaluasi ya, tapi penilaian pekanan subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan penilaian pekanan, kita akan bertemu insya Allah ya via Zoom, insya Allah jika Allah mudahkan besok, dan nanti kalian melakukan evaluasi atau penilaian pekanan. Isinya terkait apa yang telah kita pelajari pekan ini. Ya, terima kasih. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.